Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa berada di tahun baru 2021 di minggu pertama ini, tanggal 3 Januari 2021. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kita sampai kita boleh berada di tahun 2021 ini. Mari saudara-saudara, kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian PKJ nomor 242, bait pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing pada pagi ini terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 yang berkata,
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya ayat pasal 44 ayat 22. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena campur tangan dan penyertaan-Mu. Kami boleh berada di minggu pertama di tahun 2021. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Dalam ibadah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di minggu yang baru, bahkan mengawali akan tahun 2021 ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah setiap kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, dan kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca bagian yang ganjil dan saudara-saudara akan membaca bagian yang genap. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandanglah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak
Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dari luar, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita di minggu pertama di tahun 2021 ini dengan mendengarkan apa yang ditulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara kita membawa persembahan kita, mari kita menyanyi dari PKJ 149, bait 1 sampai dengan 3, ucap syukur pada Tuhan. Kita
Kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami kepadamu. Inilah salah satu ungkapan syukur kami lewat pekerjaan, lewat berkat yang selalu kami terima dari Tuhan. Kami bawa di hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami memohon biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan kami, sehingga persembahan yang kami bawa merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah membawa persembahan ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saudara, peristiwa air bah yang melanda seluruh kehidupan manusia dan terjadi beribu tahun silam merupakan peristiwa alam yang luar biasa, yang menghancurkan dan memusnahkan semua yang ada di muka bumi. Dan yang selamat hanyalah Nuh dan keluarganya, bahkan sejumlah binatang yang ada bersamanya di dalam bahtera. Peristiwa air bah ini terjadi sebagai akibat dari kekecewaan dan rasa penyesalan, bahkan bisa dikatakan kemarahan Allah kepada manusia yang pada zaman itu hidup dalam dosa dan kejahatan. Pada Kejadian pasal 6 ayat 13, di situ Allah berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi." Jadi di sini tersimpulkan bahwa Allah ingin memusnahkan bumi serta segala isinya oleh karena kejahatan dan dosa yang terjadi pada saat itu. Namun demikian, saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, Nuh dan keluarganya serta sejumlah binatang yang berada bersamanya di dalam bahtera, mereka semuanya selamat. Mengapa hanya mereka yang selamat? Yang lainnya tidak. Sebab Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Di zaman itu hanya Nuh yang hidup benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Nuh hidup bergaul akrab dengan Allah. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Nuh hidup taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu saudara, ketika Allah menyuruh atau memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan kayu tertentu, dengan ukuran tertentu, dengan model seperti yang Allah katakan, Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika bahtera itu telah selesai dibuat dan Allah menyuruh Nuh dan keluarga serta binatang-binatang dan ternak-ternak. Binatang dan ternak tidak semuanya ya, yang hanya sepasang dan juga terpilih saja yang masuk ke dalam bahtera pada saat itu.
ketika mereka diperintahkan masuk ke dalam bahtera, Nuh melakukannya. Lalu saudara, hujan lebat turun selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Dan air bah menutupi bumi sampai semua yang hidup mati binasa. Apapun itu tidak ada yang luput. Hanya mereka yang ada di dalam bahtera saja yang selamat. Nah, untuk kita ketahui, setelah berlangsung 150 hari, air bah makin hari makin surut dari muka bumi. Bahkan bahtera itu sampai kandas di pegunungan Ararat. Walau demikian, saudara, Nuh tidak langsung keluar dari bahtera itu. Bahkan ketika air sudah benar-benar surut dari permukaan bumi dan bumi telah benar-benar kering, Nuh pun belum keluar dari bahtera. Mengapa? Apakah Nuh takut sehingga dia tetap berada di dalam bahtera? Tidak, saudara. Nuh baru berani melangkah keluar dari bahtera ketika Allah berfirman atau berkata kepadanya pada ayat 16 dari bacaan kita, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah bentuk ketaatan Nuh kepada Allah. Dan yang lebih luar biasa, saudara, yang dilakukan oleh Nuh setelah dia keluar dari bahtera adalah dia mendirikan mezbah bagi Allah. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Semua ini dilakukan Nuh sebagai tanda rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan buat untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Keselamatan yang dia alami. Dan di sini juga kita melihat seorang Nuh memberikan contoh atau keteladanan sebagai orang-orang yang berada di dunia yang baru. Setelah dunia yang lama dimusnahkan, bahwa bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup yang dijalani itu penting. Bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah mendapat berkat, karena kita sudah diberkati lewat penyertaan Tuhan, oleh karena itu kita mengucap syukur, mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jadi setiap ungkapan syukur, bukan kita bersyukur lalu kita diberkati, tetapi kita telah diberkati, maka kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat. Persembahan yang Nuh berikan dengan ketulusan hati membuat Allah pun tergerak hatinya. Allah lalu berfirman bahwa Allah tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu bisa kita lihat dari ayat 21 sampai 22 dari pembacaan kita. Dan inilah Allah kita, saudara. Allah
Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kasih. Allah yang bisa merubah keputusannya ketika manusia hidup dalam kehendaknya. Ketika manusia mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh berada di minggu pertama di tahun 2021 ini. Perjalanan panjang yang sudah kita lewati di masa pandemi virus COVID-19. Kita jalani. Kita bersyukur, saudara, bahwa semua kita sampai pada hari ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Dan itu bukan karena kekuatan atau kemampuan kita. Saya percaya itu karena semata-mata penyertaan dan perkenan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, di awal tahun ini firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Yang pertama, supaya kita mencontoh kehidupan Nuh. Nuh yang hidup dalam ketaatan, kesetiaan. Nuh yang mau hidup bergaul akrab dengan Allah. Bergaul akrab berarti selalu membina hubungan yang intim dengan Allah. Setiap saat mau dekat dengan Allah. Tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Kadang kita tanpa kita sadari, dalam saat-saat sulit saja baru kita dekat dengan Tuhan. Bahkan misalnya kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan yang berat, kita dekat dengan Tuhan sampai kita bilang, ya saya janji deh, nanti setelah itu saya mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi kadangkala setelah pergumulan itu terlewati, kita juga lupa dengan apa yang kita katakan, kita janjikan. Nah, mari saudara, kita rubah pola-pola hidup seperti itu. Kita bercermin dan kita melihat kepada Nuh. Dengan kedekatannya kepada Allah, membuat dia selamat dari air bah yang terjadi pada saat itu. Hanya semata-mata karena dia punya hubungan yang indah dan intim dengan Allah. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini adalah hidup bersyukur kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, terutama hidup kita. Jaga hidup kita, baik kata maupun perbuatan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama-tama melalui hidup kita. Kemudian semua yang mau kita buat untuk Tuhan kita persembahkan yang terbaik. Tuhan tidak melihat apa yang kita persembahkan itu dari jumlahnya. Kadang kita memberikan yang besar. Persembahan kita persembahkan yang besar. Tapi ada sedikit ngedumel dan yang lainnya. Nah, Tuhan tidak melihat persembahan kita yang besar, tetapi bagaimana hati kita yang mau memberi dengan ketulusan. Jadi apapun yang
kita berikan kepada Allah, tetapi kalau lahir dari hati yang benar-benar tulus, maka itu bisa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nuh ketika dia keluar dari bahtera pada saat itu dan dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apapun persembahan yang kita berikan pada Tuhan haruslah didasari dengan hati yang tulus dan bersyukur. Mungkin di tahun ini kita masih harus melewati berbagai pergumulan hidup, bahkan kita mungkin masih hidup berdampingan dengan wabah virus corona ini. Tetapi satu hal yang harus kita imani dan yakini, bahwa seperti Allah telah menyertai Nuh, maka Allah yang sama juga akan menyertai dan memberkati kita ketika kita memasuki tahun 2021. Asalkan kita hidup dengan membina hubungan yang indah dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah sumber kehidupan itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia yang akan tetap menyertai dan memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat, dan di akhir doa syafaat ini kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru, dan kami boleh berada di minggu pertama di tahun 2021 ini. Kami bersyukur kepadamu karena kami percaya hanya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam syafaat kami ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Gemis Depok dalam seluruh program-program kerja yang akan dilaksanakan ke depan di tahun 2021 ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati apa yang sudah kami tetapkan, supaya kami tidak hanya mampu untuk menetapkan program-program ini, tetapi dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, maka kami juga mampu untuk mewujudkannya
di tengah-tengah kehidupan Jemaat Gemis Depok ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, sampai kepada kostor sekalipun, di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan ke depan. Tuhan menyertai dan memberkati, berikan satu hati dalam melayani-Mu, supaya setiap yang dilakukan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami di Jemaat Gemis Depok ke depan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat Gemis Depok. Tuhan juga menyertai dan memberkati kami, memberikan kepada kami sukacita, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ke depan. Engkau berkati setiap pekerjaan yang kami tekuni. Engkau juga buka jalan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau juga memberkati akan orang tua kami di lanjut usia. Tuhan jaga dan lindungi mereka ketika mereka melewati kehidupan mereka di masa pandemi ini. Kasih Tuhan akan selalu menjaga, menaungi, dan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami semua, Tuhan anugerahkan kesehatan itu di sepanjang kehidupan kami ke depan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di bangku-bangku pendidikan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan menolong dan memberkati mereka supaya mereka boleh berhasil dalam setiap pendidikan yang mereka tekuni pada saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin dalam pergumulan yang berat. Tuhan juga menolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dialami. Berikan iman yang kuat dalam menjalani setiap pergumulan ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun. Kami berdoa bersyukur bersama dengan Bapak Gustav Joseph Luther Bawole yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan kiranya memberkati dia dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan juga dalam pekerjaan. Biarlah apa yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ia boleh hidup lebih berarti untuk Tuhan di sepanjang usianya yang baru. Bapa di sorga, kami serahkan akan seluruh kehidupan jemaat-Mu, gereja Gemis Depok ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan menolong setiap pemimpin bangsa dan negara kami di dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih khusus dalam mengatasi wabah virus corona yang masih ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong akan upaya-upaya yang dilakukan, bahkan vaksin yang tengah diupayakan untuk mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati supaya bisa digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kami boleh terbebas dari wabah virus corona ini. Kami serahkan akan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati supaya kehidupan yang berdamai sejahtera boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ke depan. Terima kasih Tuhan, minggu yang baru, minggu yang masih menjadi rahasia untuk kami, tetapi kami sangat yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian
bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di minggu yang baru ini dalam kasih dan pimpinan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami ingin berdoa doa Bapa kami di akhir syafaat kami ini, dan kami akan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba kita di penghujung ibadah pada pagi ini, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, dan sebagai lagu pengutusan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 342, bait pertama dan bait ketiga, Keluar dari Kau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan